Halo, kembali lagi di channel Yunade Hermawan. Kenalin, namaku Yunade Hermawan, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, program studi alih program D4 Sistem Informasi Geografis. Nah, kali ini aku ingin menampilkan aplikasi mobile terbaruku dengan tema Internet Connection. Jadi untuk aplikasi kali ini tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan aplikasi ke internet atau membuat koneksi ke internet seperti itu. Nah, langsung saja aku mulai jelasin ke skripnya ya. Yang pertama ke layoutnya dulu. Kita di sini sederhana saja pakai linear layout dengan orientasi vertikal. Terus komponennya ada 5 ya di sini. Ada 3 text view, edit text sama button. Nah, text yang pertama ini buat judul, edit textnya ini nanti untuk input teks untuk keyword yang kita mau input atau mau cari. Buttonnya di sini ya untuk tombol untuk men-trigger aplikasinya ya. Lalu text view 2 di sini untuk menampilkan hasilnya. Nah, sebelum kita lanjut ke script di Java-nya, mau jelasin dulu nih secara umum untuk aplikasi yang kita buat di sini. Nanti tujuannya itu aplikasi ini akan dihubungkan ke API Google Books. Jadi nanti saat kita memasukkan keyword kata kunci tertentu, kita akan terus menekan tombol search book, maka nanti aplikasi akan mencoba menghubungkan ke API Google Books, lalu mencari nama buku dan nama autor sesuai dengan keyword itu. Nah, nanti yang ditampilkan itu maksimal cuma 2, tapi seperti itu. Oke, langsung masuk ke main activity ya. Nah, untuk main activity di sini nggak terlalu banyak karena memang aplikasinya sederhana. Yang pertama kita akan membuat variabel dulu untuk komponen pada layout ya. Di sini ada edit text, button, dan 2 text view untuk author sama title. Nah, untuk di on create-nya di sini yang jelas akan ada 4 variabel tadi. Kita buat konstruktor dengan pakai find view by id untuk dihubungkan ke layout tadi yang kita udah buat. Jadi biar tertampil di UI-nya. Nah, untuk set on click listener-nya untuk event yang kita lakukan kan cuma satu ya, karena cuma berdasarkan dari tombol yang tadi itu. Makanya kita pakai button di sini. Terus saat on click nanti akan men-trigger Facebook. Facebook ini pada dasarnya menggunakan asyntas untuk background prosesnya ya. Dalam hal ini kan untuk mencari buku yang sesuai dengan keyword yang kita cari gitu. Nanti dari konstruktor ini Facebooknya kita bikin konstruktor dulu pakai FP dengan parameternya auto text view sama title text view. Terus kita execute berdasarkan dari edit text, terus ditampilkan ke string gitu. Kita masuk ke kelas Facebooknya. Nah, Facebooknya ini seperti aku yang bilang tadi di awal, ini kita pakai asyntas, jadi nanti di extend ke asyntas dengan inputnya string tadi ya, sesuai dengan edit text itu keywordnya kan pakai string. Terus untuk prosesnya kita void aja karena tidak ada yang ditampilkan pada UI saat proses berjalan. Terus untuk outputnya string. Nah, kita buat dulu variabelnya 2 author text view sama title text view-nya. Karena nanti yang akan kita return ke main active itu kan 2 ini ya. Oke, terus kita bikin dulu
function Facebook-nya dengan parameternya 2, itu tag view dengan auto tag view dan title tag view. Ini dihubungkan ke variabel tag view yang di atas ini. Nah, seperti pada acara sebelumnya, untuk asintas itu secara otomatis dia akan membuat doIn background ini, function doIn background. Nah, untuk doIn background ini nanti kita akan menampilkan atau mereturn function getBookInfo ini dari kelas networkUtils. Nah, dari networkUtils ini parameternya pakai title param gitu. Nah, sebelum kita ke onProcess execute, kita ke networkUtils-nya dulu karena proses di doIn background ini kan prosesnya ada di networkUtils ini ya. Kita langsung ke sini aja. Oke. Nah, di networkUtils ini hal pertama yang harus kita buat adalah 4 variabel utama dulu untuk query parameternya. Yang pertama itu ada base URL. Base URL ini URL dasar yang nanti akan kita gunakan untuk terhubung ke Google Books API-nya. Nah, untuk base URL-nya seperti ini, Google APS.com books volume itu. Nah, nanti itu jadi ini base URL-nya ya. Jadi karena ini base URL seperti secara umum namanya base ya. Jadi nanti dari base URL ini akan dikombinasikan dengan keyword. Keywordnya akan ditambahkan di belakangnya. Nah, dari keyword dan gabungan kombinasi keyword dengan base URL ini, maka akan menampilkan hasil buku-buku yang sesuai dengan keyword yang kita cari. Gitu. Nah, variabel yang kedua adalah query parameter. Kita kasih value q di sini, terus max result, print type. Tuh. Oke, langsung kita ke function getBookInfo-nya. Hal yang pertama kita buat di function ini itu yang pertama adalah URL connection dulu. Kita bikin constructor URL connection. Itu dari HTTP URL connection, kita isi value-nya 0 aja. Yang kedua terus reader, karena kita kan ingin membaca atau menerima datanya itu kan read data ya. Jadi kita pakai buffer reader di sini untuk membaca hasil pencarian kita. Lalu kita pakai string di sini untuk membuat data hasil pencarian itu ke string ya, dengan nama book JSON string. Oke, lalu untuk proses itu sendiri dari function getBookInfo ini kita harus pakai try catch finally agar tidak ada ini ya, kalau error itu ada error pada sintak, dia bisa terdeteksi gitu. Dan kebetulan juga kalau kita tidak pakai try catch di sini nanti dia secara otomatis sudah error, jadi ya harus pakai try catch itu. Oke, yang pertama adalah kita ingin membuat atau membangun atau build dari URL itu sendiri menggunakan URI atau URI. Nah, yang seperti aku bilang tadi, build URI ini digunakan untuk membuat URL akhir yang akan kita buka itu. Nah, URL yang akhir yang kita buka itu apa itu? Jadi kayak website atau URL terakhir yang akan kita gunakan gitu hasilnya saat. Jadi kalau URL terakhir itu sudah dibuka, terus kan ada info yang ada tuh dari URL itu. Nah, info yang ada di URL itulah yang kita akan ambil. Nah,
cara membuatnya itu berdasarkan yang pertama kita parse dulu ke base URL ini. Jadi base URL ini jadi base-nya dulu di depan build upon ada 3 query parameter nih. Jadi dibuatnya berdasarkan 3 query parameter ini. Yang pertama query param itu untuk book parameter, terus make resultnya 2, print type-nya books. Lalu kita build di sini. Nah, dari URL ini kita bikin lagi nih konstruktor URL. Nah, URL-nya diambil dari build URI tadi to string. Jadi dijadikan string. Nah, dari URL yang sudah dibuat ini kita akan melakukan koneksi atau menghubungkan koneksi aplikasi itu ke internet atau ke URL itu sendiri menggunakan URL connection yang udah kita buat tadi, kan masih 0 ya tadi. Terus pakai open connection. Dari open connection itu kita pakai request method karena kita ingin mengambil data dari URL itu, maka kita pakai metodnya get. Terus di connect. Nah, dari connect itu kita buat nih input stream. Input streamnya dari keywordnya tadi ya. Nah, kalau input streamnya 0 atau nggak ada gitu kan, akan di return 0. Jadi kalau hasilnya nggak ada, input streamnya 0, maka yang dikembalikan nanti 0 atau nggak ada sama sekali. Tapi kalau ada, kita akan lanjut ke reader di sini. Readernya tadi kan berdasarkan buffer reader ya. Kita buat lagi konstruktornya itu dengan parameter input stream tadi. Terus kita bikin variabel baru nih. Ada line, terus konstruktor buffer. Nah, line buffer dari reader ini digunakan untuk menampilkan hasil dari buku itu sendiri. Nah, nanti hasil atau informasi atau data buku itu ditampilkan dengan string line ini. Nah, kalau dia tidak nol nih, sudah kita pakai buffer reader untuk membaca line itu. Kalau nggak nol, nanti buffernya akan menambahkan line plus slash n ini atau new line. Jadi nanti hasilnya itu akan berparagraf itu. Dia ganti baris itu. Nah, kalau misal buffer length-nya 0, maka nanti yang dikembalikan adalah 0. Tapi kalau buffer length-nya nggak 0, dia akan dilanjutkan ke variabel book.json string ini. Nah, jadi book.json string ini nanti akan berisi buffer itu tadi yang diubah ke string. Terus di sini ada logd untuk mengecek outputnya itu apakah sudah ada atau tidak gitu kan. Nah, untuk cache-nya ini digunakan untuk menangkap kalau ada error. Nah, terus errornya nanti kita printkan gitu. Jadi kita tahu nih errornya di mana dan seperti apa gitu. Nah, di finally ini nanti digunakan kalau proses dari pengambilan data ini udah selesai. Jadi kalau udah selesai, maka URL connection-nya di disconnect, terus reader-nya di close, dan pada akhirnya akan mereturn book.json string. Nah, dari book.json string yang sudah di return dari network util ini nanti akan masuk ke doIn background. Nah, dari doIn background inilah kita akan ke post execute untuk di-execute ke main activity. Nah, di on post execute ini kan kita yang mau ditampilkan kan cuma author sama title-nya aja. Sedangkan sebenarnya kalau mungkin kalian buka API Google Books itu nanti isinya banyak gitu. Jadi nanti di on post execute ini kita akan mencoba mengambil hanya
string dari title sama authors aja. Nah, di sini juga kita pakai try catch karena kebetulan kalau nggak pakai try catch dia error. Ini juga untuk menghindari adanya error yang tidak terbaca ya dari sintak gitu. Oke, pertama di try catch ini di try kita akan membuat dulu constructor untuk JSON object karena data yang diambil kan berupa JSON object ya. Terus nanti kita akan ubah ke array. Arraynya kita buat dengan nama items ya di sini. Nah, nanti kita ngambil title sama authorsnya itu kita pakai loop for loop di sini ya. Terus dari for loop, jadi kan nanti itemnya itu isinya banyak banget. Ada volume dan lain-lain gitu kan. Sedangkan title dan authorsnya itu dia ada masih di bawah-bawah gitu. Nah, nanti dari for loop ini kita akan ambil nih. Dari pertama adalah selected item dulu. Item yang sudah diambil berdasarkan dari keyword nanti akan ditampilkan di selected item ini berdasarkan items ya. Berdasarkan items yang diambil berdasarkan di sini JSON object dengan parameternya i. Ini kan nanti dari 0 gitu. Terus dari sini kita juga buat constructornya berdasarkan volume info berdasarkan selected item tadi. Nah, dari selected item tadi itu kita pakai get JSON object-nya dengan parameter volume info. Nah, kenapa kita pakai volume info? Karena string atau array data title sama author itu ada di array-nya atau di dictionary punya volume info. Jadi volume info, key-nya volume info, nanti value-nya itu termasuk ada title sama authors gitu. Nah, dari situ kita buat dua variabel baru nih. Ada title sama authors. Nah, nanti title sama authors ini diambil dari volume info. Pakai ke string aja. Kenapa kan pakai string? Karena kita kan cuma ambil value dari title sama authors ya. Dan value title sama autorsnya itu kan bentuknya biasanya kalau title semua kan cuma satu ya. Jadi dia udah string. Tapi untuk authors itu kan lebih dari satu bisa ya. Jadi dia bisa array tapi nanti kita tampilkannya bentuknya dalam string gitu. Nah, terus di sini kita pakai if untuk ini mereturn hasil pencarian tadi title sama autorsnya jika keduanya itu tidak null. Kalau keduanya tidak null, maka nanti variabel mAuthorTextView sama mTitleTextView ini akan diisi oleh variabel author sama title berdasarkan tadi JSON object atau JSON array-nya yang kita udah buat di for loop di sini ya. Nah, kalau udah selesai, maka Facebook ini akan mengembalikan mAuthorTextView dan mTitleTextView itu ke main activity sini. Nah, maka nanti akan ditampilkan di bawah sini, di TextView. mAuthor sama mTitle. Nah, kita langsung coba aja ya kalau begitu. Ini saya udah run aplikasinya, udah diinstal dan udah siap pakai. Langsung aja ya. Kita coba nyari misal art gitu, langsung klik search book. Nah, kan langsung kebuka ini. Dia di edit text ini dia langsung berubah menjadi title dari booknya, terus di bawah ini adalah autorsnya gitu. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga
aplikasi kali ini bisa bermanfaat dan, menambah informasi dan wawasan juga buat kalian dan, semoga juga bisa membantu kalian jika ada pertanyaan atau kesulitan di materi ini. Ya, sekian dari saya, terima kasih.